Jadi ini informasi yang terbaru ya guys, antigen bukan untuk Jawa Bali aja, bisa untuk di wilayah PPKM level 3. Contohnya dari Balikpapan ke Denpasar bisa menggunakan antigen guys, jika sudah dosis kedua dan diizinkan KKP bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Herneena Balikpapan. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa follow akun Instagram aku guys, dan juga akun TikTok aku. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi, karena di sana aku sering update terkait travel, penerbangan, dan juga pariwisata guys. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian informasi naik pesawat mulai tanggal 11 September 2021. Jadi yang terupdate saat ini banyaknya rute yang sudah bisa menggunakan antigen guys. Untuk yang kemarin yang bisa pakai antigen itu hanya antar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tetapi yang terupdate saat ini sudah banyak rute yang bisa pakai antigen. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu kota-kota keberangkatan dari mana aja ataupun tujuan kemana aja yang sudah memberikan kelonggaran bisa pakai antigen dan tidak wajib PCR guys. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya guys. Siapa tahu kota kalian sudah bisa pakai antigen. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Di sini informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 terakhir diperbaharui tanggal 9 September 2021 pukul 20.00 waktu Jakarta guys. Informasi ini dari situs resminya Garuda, tetapi ini bukan untuk Garuda aja, bisa untuk seluruh maskapai domestik di Indonesia, seperti maskapai Lion Air, Batik Air, Wings Air, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga AirAsia. Di sini kita bisa melihat untuk persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan domestik selama periode PPKM. Kita langsung aja guys ke perhatian. Di sini hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita bisa lihat di sini guys. Jadi di sini kalian bisa ketikkan aja kota keberangkatan kalian. Di sini contohnya ini Balikpapan, kita bisa melihat ada 8 vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI di Balikpapan. Jadi untuk tes PCR-nya itu harus vaskes yang ada daftarnya di sini guys. Nanti kalian bisa ketikkan aja di sini untuk kota keberangkatan kalian. Nanti aku taruh linknya di deskripsi guys. Jadi kalian bisa langsung klik. Dan penumpang harus memastikan hasil tes diupload ke sistem e-haq terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi untuk kalian yang ingin melakukan keberangkatan selama PPKM ini, kalian wajib download aplikasi Peduli Lindungi di Play Store ataupun di App Store guys. Jadi ini adalah contoh hasil PCR yang sudah dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi guys, dari vaskes yang kita pilih untuk melakukan tes PCR. Ini contohnya untuk lokasi tes di Vaskes Laboratorium Karunia Medical Clinic Balikpapan. Di sini kita bisa melihat untuk di Balikpapan Laboratorium Karunia Medical Clinic ini sudah terafiliasi ke Menkes RI ya guys ya. Dan ini adalah hasil tes COVID-19 yang sudah dimasukkan dari Vaskes Karunia ke aplikasi Peduli Lindungi kita guys. Seperti ini contohnya, ada barcode-nya. Dan untuk hard copy-nya pun itu sudah ada barcode di kertasnya guys, seperti ini. Dan ini ada stempel basahnya. Kemudian kita bisa lihat guys di sini untuk tabelnya. Yang pertama untuk rute penerbangan, yang kedua ini tabelnya sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Kemudian di sini hasil negatif tes COVID-19 waktu sejak pengambilan sampel, baik untuk PCR dan juga antigen. Jadi untuk vaskes rata-rata itu mencantumkan waktu sejak pengambilan sampel guys. Seperti ini contohnya yang di Karunia Medical Clinic tadi. Di sini kalian bisa melihat tanggal sampling atau tanggal pengambilan sampel, ini ada jamnya guys. Jadi tanggal pengambilan sampelnya itu tanggal 8 September 2021 dan ada jam pengambilan sampelnya. Jadi 2 kali 24 jam sejak jam 12.29 seperti itu guys. Berarti ini untuk hasil PCR-nya expire tanggal 10 September 2021 jam 12.29 PM. Kemudian kita bisa melihat di sini guys untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali itu terdiri dari PPKM level 4 dan
antigen level 3 antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya, itu wajib melakukan minimal vaksin dosis pertama. Kemudian untuk PCR 2 kali 24 jam. Kemudian untuk antigen ini 1 kali 24 jam hanya berlaku jika memiliki sertifikat vaksin dosis kedua. Kita lihat untuk persyaratan tambahannya. Di sini hasil tes rapid antigen hanya berlaku jika penumpang memiliki sertifikat vaksin dosis kedua. Jika hanya memiliki sertifikat vaksin dosis pertama, maka hasil tes COVID-19 yang berlaku adalah hasil tes PCR. Khusus tujuan Bali, surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen harus dilengkapi dengan barcode atau QR kode. Jadi seperti yang aku informasikan tadi di sini guys, harus ada barcode yang ada di kertasnya. Kemudian kita lanjut lagi guys untuk informasinya. Di sini ke masuk atau dari Pulau Jawa selain Pulau Bali. Jadi contohnya dari Balikpapan ke Surabaya, dari Makassar ke Surabaya, Makassar ke Jakarta. Pokoknya yang masuk Pulau Jawa selain dari Pulau Bali itu minimal vaksin dosis pertama, kemudian PCR 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku guys. Jadi jika kalian dari Batam ke Jakarta, Medan ke Jakarta, pokoknya selain Pulau Bali dan juga Pulau Jawa, itu kalian tetap menggunakan PCR walaupun kalian sudah vaksin dosis kedua. Kemudian di sini ke masuk dari Pulau Bali selain Pulau Jawa. Jadi contohnya ini Balikpapan Denpasar, kemudian Makassar Denpasar, atau misalkan Batam Denpasar, seperti itu guys. Pokoknya selain Pulau Jawa yang menuju Bali ataupun dari Bali. Jadi seperti Denpasar ke Balikpapan atau Denpasar ke Medan, seperti itu guys. Contohnya di sini syaratnya minimal vaksin dosis pertama, kemudian untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Tetapi kalian bisa lihat untuk persyaratan tambahan di sini, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua. Jadi ini contohnya misalkan keberangkatan selain Pulau Jawa dari Balikpapan menuju Denpasar, kalian itu sudah mempunyai sertifikat lengkap 2 dosis di Balikpapan dan di KKP Bandara Sepinggan di Balikpapan memberikan kebijakan boleh pakai rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, maka kalian pakai antigen aja guys, tidak perlu pakai PCR lagi yang berlaku 2 kali 24 jam. Jadi ini bisa pakai rapid antigen jika diizinkan oleh petugas KKP Bandara Keberangkatan. Jadi saran aku, jika kalian sudah vaksin lengkap, sudah vaksin sampai 2 dosis, kemudian ingin melakukan keberangkatan ke Denpasar ataupun dari Denpasar ke luar pulau selain Pulau Jawa, kalian boleh bertanya dulu ke petugas di bandara keberangkatan kalian guys. Siapa tahu mereka memberi izin untuk melakukan rapid antigen sehingga kalian tidak perlu melakukan tes PCR, hanya antigen aja 1 kali 24 jam. Kemudian surat keterangan hasil negatif tes PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR kode. Jadi seperti yang aku informasikan, hasil untuk PCR-nya itu ada barcode seperti ini guys, dan sudah terintegrasi juga di aplikasi Peduli Lindungi seperti ini. Kemudian peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Contohnya vaksin tanggal 10, berangkat tanggal 10 itu nggak bisa guys kalau penerbangan dari Bandara Ngurah Rai Denpasar. Harus H-1 ini biasanya. Jadi penerbangan tanggal 11, vaksinnya tanggal 10, seperti itu guys. Kemudian penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksinasi. Jadi ini misalkan kalian kurang dari 3 bulan itu terpapar COVID-19, kalian bisa bawa surat keterangan yang menginformasikan bahwa kalian itu positif atau reaktif kurang dari 3 bulan kemarin guys, pada saat kalian terkena COVID-19. Kemudian kita lanjut guys ke wilayah di PPKM level 4. Di sini ke masuk atau menuju, kemudian dari keluar Banda Aceh, Balikpapan, Jambi, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, Sibolga,
Sibolga, ke Tarakan, ke Banjarmasin, dari atau ke Palangkaraya, dari atau ke Manokwari, ini semuanya minimal vaksin dosis pertama, kemudian PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel, antigennya tidak berlaku guys. Kemudian kita lanjut informasinya untuk yang Manokwari, keberangkatan dari Manokwari menuju daerah level 1 atau level 2 diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen 1 kali 24 jam. Kemudian kita langsung lanjut lagi ke wilayah PPKM level 3. Di sini ke masuk atau menuju dari keluar Ambon, Batam, Bengkulu, Berau, Kendari, Mamuju, Medan, di Kuala Namu, Padang, Sorong, Tanjung Pinang, Timika. Ini minimal vaksin dosis pertama, PCR 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Kita bisa lihat untuk informasi tambahannya guys, keberangkatan antar kota di Provinsi Bangka Belitung, hasil tes COVID-19 bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi ini informasi yang terbaru ya guys, antigen bukan untuk Jawa Bali aja, bisa untuk di wilayah PPKM level 3. Kemudian keberangkatan ke Timika dari dalam Provinsi Papua, hasil tes COVID-19 bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian ke Manado, ini minimal vaksin dosis pertama, PCR 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Untuk persyaratan tambahannya, pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Kemudian ke Lombok, di sini minimal vaksin dosis pertama, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Untuk persyaratan tambahan, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua. Jadi ini yang terbaru juga guys, jika kalian itu ke Lombok sudah vaksin dosis kedua, itu bisa pakai antigen jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan kalian. Kemudian ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan di Belitung, minimal vaksin dosis pertama, untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Jadi ini yang baru juga, untuk ke Belitung itu bisa pakai antigen jika diizinkan KKP Bandara Keberangkatan walaupun kalian masih pakai dosis pertama guys. Kemudian masuk ke Gorontalo atau dari Gorontalo, ini minimal vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Akan dilakukan tes rapid antigen di saat kedatangan dan apabila hasilnya positif akan dilakukan PCR dan wajib isolasi menunggu hasil. Keberangkatan dari Gorontalo menuju daerah level 1 atau level 2 diperbolehkan menggunakan rapid antigen 1 kali 24 jam. Kemudian ke Pontianak, di sini minimal vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya tidak berlaku. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi e-hak penumpang dan di surat keterangan harus tertera QR kode. Jadi ini maksudnya di Peduli Lindungi ya guys sekarang, dan harus ada QR kodenya di kertasnya atau di suratnya. Kemudian harus terintegrasi seperti ini juga guys, di Peduli Lindungi di hasil tes COVID-19 ada barcode-nya atau QR kodenya. Kemudian di sini apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital pada surat keterangan hasil negatif PCR, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan PCR ulang dan menunjukkan barcode. Kemudian akan dilakukan tes PCR secara acak pada saat kedatangan. Jadi tidak semua penumpang ya guys akan dilakukan tes PCR ini secara acak aja atau sampel. Jadi belum tentu kalian dites PCR pada saat sampai di Pontianak. Kemudian di sini ke Kupang dan Labuan Bajo dari luar Provinsi NTT, minimal vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Khusus tujuan Labuan Bajo untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Kita bisa klik di sini guys. Jadi jika kalian ke Labuan Bajo harus registrasi online di sini dulu. Di sini registrasi melalui nomor WhatsApp. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi ini biar kalian bisa langsung klik jika ingin menuju ke Labuan Bajo.
Kemudian hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Ini baru juga ya guys, jadi jika kalian mau ke Kupang atau ke Labuan Bajo itu bisa pakai antigen 1 kali 24 jam walaupun kalian masih vaksin dosis pertama jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan kalian guys. Kemudian di sini ke Jayapura, Merauke dan Biak sudah masuk ke PPKM level 2 guys. Di sini minimal vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Kemudian dari atau ke Nabire, di sini minimal vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Jadi ini khusus yang masuk ke Nabire atau dari Nabire, ini wajib pakai SIKM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor Efraim di 0822 3958 4499 atau Kristo di 0821 99 021 991 atau Bapak Piet Nabot di 0812 80466 247. Kemudian keberangkatan dari Gorontalo menuju daerah level 1 atau level 2 diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen 1 kali 24 jam. Kemudian untuk wilayah PPKM level 1 atau level 2 di sini ada masuk, kemudian dari Gunung Sitoli, Lampung, Padang, Ternate ini sudah masuk di wilayah PPKM level 2 guys. Jadi ini yang dari level 2 ataupun menuju level 2 itu tidak wajib vaksin ya guys ya. Bisa pakai PCR 2 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita bisa lihat di sini guys yang tadi ini. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi. Tetapi selain dari Vaskes ini, Vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai seperti Citylink, kemudian Lion Air Group dan Garuda yang memberikan PCR dengan tarif khusus itu bisa juga diakui di bandara guys, selain Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI. Kemudian dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi maksudnya yang seperti ini guys, jadi hasil tes COVID-19-nya sudah masuk di paspor digital yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, jadi ada barcode-nya atau QR kodenya. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi IHAK yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan di iOS. Untuk yang nomor 3 ini aku ada pernah buat tutorialnya guys. Di sini cara isi IHAK Indonesia di aplikasi Peduli Lindungi. Nanti aku taruh juga linknya ini di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik aja gimana caranya untuk mengisi IHAK yang ada di aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk kalian berangkat di masa PPKM saat ini guys. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk anak di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun ini tetap pakai PCR dan juga vaksin ya guys. Kemudian yang kelima, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Untuk anak di bawah 12 tahun ini ada pengecualian guys. Jadi tidak saklek ketentuan dilarang ini. Untuk pengecualiannya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat informasi pengecualian keberangkatan anak usia di bawah 12 tahun dan ini sudah dialami oleh beberapa customer aku yang melakukan keberangkatan dengan anak usia di bawah 12 tahun selama masa PPKM saat ini guys. Yang pertama, informasinya KTP orang tua itu KTP tujuan keberangkatan. Contohnya penerbangan dari Surabaya menuju Balikpapan, KTP orang tua itu KTP Balikpapan yaitu KTP tujuan akhir penerbangan. Ini diberikan kebijakan oleh KKP bandara setempat. Kemudian anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib melakukan tes COVID-19 jenis apapun, baik itu PCR ataupun antigen itu tidak wajib guys. Digantikan dengan surat dari dokter anak yang menerangkan anaknya sehat dan layak untuk berangkat. Jadi karena anak di bawah 5 tahun ini tidak wajib PCR ataupun antigen, beberapa bandara itu meminta untuk digantikan dengan surat keterangan dari dokter anak yang menginformasikan anaknya sehat dan bisa untuk berangkat
guys. Kemudian yang ketiga di sini anak usia 5-12 tahun tetap melakukan PCR sebagai syarat keberangkatan. Jadi untuk anak usia 5-12 tahun ini tidak perlu tambahan surat dokter, tetapi tetap melakukan PCR seperti orang dewasa guys sebagai syarat keberangkatan yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian yang keenam, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini yang keenam ini jika kalian punya riwayat penyakit komorbid guys seperti jantung, diabetes atau darah tinggi, kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis di rumah sakit pemerintah. Misalkan penyakit jantung berarti dari dokter spesialis penyakit jantung guys. Ataupun misalkan ibu hamil yang belum divaksin, itu bisa juga pakai surat keterangan dari dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan. Atau jika kalian kurang dari 3 bulan terpapar COVID-19, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru di rumah sakit pemerintah. Seperti itu guys. Jadi tidak wajib vaksin atau belum bisa divaksin. Kemudian yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Jadi ini jika di daerah kalian itu mungkin untuk hasil PCR-nya tidak bisa mengeluarkan 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel untuk yang standarnya, mungkin aja 2 kali 24 jam baru bisa keluar atau 3 kali 24 jam baru bisa keluar. Ini kalian minta kebijakan di petugas KKP bandara keberangkatan kalian guys. Kemudian yang ke-8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Untuk yang ke-8 ini misalkan di daerah kalian itu susah sekali mendapatkan vaksin ataupun untuk hasil PCR-nya di vaskesnya juga tidak ada, kalian bisa minta kebijakan di bandara keberangkatan kalian guys, karena daerah kalian itu masuk dalam kategori 3T ini, tertinggal, terdepan, terluar. Jadi tidak saklek harus pakai vaksin dan juga PCR, ada kebijakan di bandaranya guys. Kemudian yang ke-9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Jadi karena banyak daerah yang sudah bisa pakai antigen, ini kalian bisa pakai antigen jika di tujuan akhir kalian itu membolehkan pakai antigen guys. Kalau misalkan kalian pada saat di tempat transit itu tidak keluar bandara atau tidak ganti flight atau tidak ganti penerbangan dengan kode flight yang sama, kemudian kalian masih di ruang tunggu, itu kalian bisa mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Seperti itu guys. Oke guys, jadi itu tadi updatean terbaru terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 11 September 2021 yang saat ini sudah banyak rute yang memperbolehkan menggunakan rapid test antigen jika kalian sudah melakukan vaksinasi sampai dosis kedua guys. Seperti yang terbaru tadi itu ke Pulau Bali, walaupun kalian bukan dari Pulau Jawa sudah bisa pakai rapid antigen asalkan diizinkan oleh petugas KKP di bandara keberangkatan kalian. Contohnya dari Balikpapan ke Denpasar bisa menggunakan antigen guys jika sudah dosis kedua dan diizinkan KKP bandara. Seperti itu informasinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jika informasi ini bisa membantu kalian ataupun keluarga, teman, dan kerabat kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp ataupun ke tempat-tempat yang lain guys, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi terkait travel dan juga penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah follow akun Instagram aku dan juga TikTok aku guys. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi agar kalian bisa langsung klik, karena di sana aku sering update terkait travel, penerbangan, dan juga pariwisata guys. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate di channel YouTube ini guys terkait travel dan juga penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.